Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Anjeli Andreani dengan NIM 51300250003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hollow organ pada sistem pencernaan atau digestive system. Untuk hollow organ itu sendiri, langsung saja kita mulai. Di sini terdapat organ berongga dan fungsi digestif pada sistem pencernaan. Pada sistem digestif atau sistem pencernaan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada organ berongga yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu hollow organ sebagai saluran cerna. Dan yang kedua itu organ aksesoris atau organ pendukung, aksesoris glandular organ atau organ padat sebagai kelenjar cerna. Next, di sini digestive system atau sistem pencernaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sistem pencernaan itu terdiri dari dua, yaitu hollow organ sama aksesoris organ. Hollow organ itu sendiri terdiri dari 6, yaitu oris, faring, esophagus, gaster, intestinum tenu, dan intestinum crassum. Untuk aksesoris organ sendiri itu ada teeth, stalk, salivary glands atau kelenjar saliva, vesica velia, hepar, dan pankreas. Nah, bisa dilihat ini hollow organ. Materi kita pada kali ini, organ pencernaan manusia berawal dari kapum oris, lalu ke faring, lanjut ke esophagus, ke gaster, duodenum, jejunum, ileum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, lalu ke rektum, ampula dan anal, dan terakhir berakhir di anus. Untuk duodenum, jejunum, dan ileum itu merupakan bagian dari usus halus atau disebut juga dengan enterik atau enteral. Untuk cecum hingga rektum itu merupakan bagian dari usus besar atau disebut juga dengan kolon. Untuk istilah intestinum sendiri merupakan gabungan dari enterik dan kolon. Nah, ini ada 5 sphincter penting pada hollow organ. Sphincter ini sendiri kayak otot besar yang menyalurkan makanan pada proses digestive system atau sistem pencernaan. Itu ada 4 sphincter. Yang pertama di pharyngo-esophageal sphincter. Berarti itu di faring sama di esophagus. Yang kedua di gastroesophageal sphincter atau cardia. Yang ketiga di pyloric sphincter. Yang empat itu di ileocecal sphincter. Dan 5 itu ada di anal sphincter interna dan eksterna. Nah, organ hollow yang pertama itu esophagus. Esophagus ini panjangnya sekitar 25-30 cm, setinggi vertebrae cervical 6 sampai vertebrae thoracal 10. Segitu sepanjangnya untuk esophagus. Nah, esophagus ini ada 3 bagian. Yang pertama ada pars cervicalis, yang kedua pars thoracalis, dan ketiga pars abdominalis. Berarti dia di leher, di toraks, sama abdomen. Nah, gunanya esophagus sendiri itu untuk mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Dan nervus vagus sendiri itu berjalan di ventral dan dorsal esophagus. Jadi nervus vagus ini berjalan di belakang nervus vagus, itu berjalan di belakang esophagus. Next, nah ini bisa dilihat esophagus tadi ada di pars cervical di dekat leher, terus pars thoracal itu di dada, dan
pars abdominalis di abdomen atau perut. Nah, untuk vaskularisasi esofagus sendiri, itu ada arteri dari masing-masing bagian esofagus. Bagian pars cervical itu berasal dari rami esofageal atau arteri tiroidea inferior. Dan pars thoracal itu berasal dari rami esofageal aorta thoracalis. Dan pars abdominalis pada bagian abdomen berasal dari rami esofageal arteri gastrica sinistra. Itu untuk vaskularisasi esofagus. Bagian arteri. Nah, untuk vena vaskularisasi vena esofagus sendiri itu bagian pars cervicalis bermuara ke vena tiroidea inferior, lalu bermuara lagi ke vena brachiocephalica dextra dan sinistra, dan bermuara ke vena cava superior. Yang pars thoracalis itu bermuara ke vena azygos dan hemiazygos, lanjut ke vena cava superior, dan ke vena brachiocephalica sinistra. Untuk bagian pars abdominalis bermuara ke vena gastrica sinistra, ke vena porta, dan bermuara lagi ke vena hepatica. Lanjutnya ke vena cava inferior. Nah, lanjut. Tadi kita udah bahas esofagus, selanjutnya kita bahas gaster. Gaster atau lambung. Nah, untuk lambung ini sendiri, itu berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara. Atau di sini ada beberapa catatan, yaitu untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil. Jadi fungsi gaster atau lambung itu sendiri untuk memecah makanan dari yang bentuknya besar itu menjadi molekul kecil dan tempat penyimpanan makanan sementara. Bentuknya seperti huruf J dan ada 4 bagian atau 4 pars. Pars pertama itu ada karnia, yang kedua itu fundus, 3 corpus, dan 4 pilorus. Bisa dilihat di sini beberapa bagian dari lambung. Ini corpus, pars cardiaca di sebelah sini. Nah, pars pilorus itu di sini, corpus bagian badannya di sini, fundus bagian sini. Oke, itu untuk gaster atau lambung. Nah, gaster ini terdiri dari kardia, fundus, corpus, dan pilorus. Yang mana pilorus ini nanti dibagi dua lagi menjadi pars ampularis dan pars canalis. Nah, pars canalis itu ada musculus sphincter pilorus. Dan mukosanya itu ada 3. Atau lapisan pada gaster itu ada 3. Plica gastrica, terus ada antara 2 plika itu ada cekungan yang disebut via gastrica, dan ada kanalis gastricus atau via gastrica terpanjang. Itu untuk lapisan pada gaster atau lambung. Nah, vaskularisasi gaster itu arterinya berasal dari cabang truncus coeliacus. Berarti arterinya dari truncus coeliacus itu bercabang menjadi 3 arteri. Menjadi arteri gastrica sinistra, arteri hepatica communis, dan arteri lienalis. Yang pernah kita bahas pada cabang-cabang aorta abdominis, itu kan ada truncus coeliacus. Nah, truncus ini kan jadi 3 arteri lagi ya. Jadi gastrica sinistra, hepatica communis, dan lienalis. Nah, itu ternyata untuk vaskularisasi gaster atau lambung. Untuk venanya sendiri itu mengikuti arterinya. Semua vena pada gaster akan bermuara pada vena porta hepatica. Lanjut ya. Nah, ini intestinum tenum atau usus halus. Bisa kita lihat. Nah, yes. Intestinum tenum itu usus halus.
bagian terpanjang pada sistem pencernaan, tempat reaksi enzimatis dan absorpsi makanan. Terus gerakan peristaltik yang menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3-6 jam, panjangnya sekitar 2,6 sampai 6 meter. Jadi intestinum tenue itu merupakan usus yang mana punya gerakan peristaltik untuk menyebabkan pengosongan makanan pada usus halus selama 3-6 jam dan panjangnya 2,6 sampai 6 meter. Intestinum tenue itu sendiri atau usus halus terdiri dari sphincter pylorus sampai bagian cecum. Nah, tadi kan di awal ada 5 macam tuh sphincternya. Yang pertama tadi udah di ginjal, yang kedua di intestinum tenue atau usus halus. Pembagian usus halus ini itu ada 3. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini bagian proksimal, jejunum itu bagian tengah atau middle, dan ileum bagian distal. Lanjut, duodenum pada usus halus itu disebut juga usus 12 jari. Bentuknya seperti huruf C dengan pankreas dilekukan dalamnya. Terletak di regio umbilicalis, di dorsal gaster dan kolon transversum. Berarti dia di dekat gaster atau di belakang gaster. Pada lapisan dalam terdapat lipatan otot yang disebut plica semicircularis dan Kerkringi. Jadi di usus halus bagian duodenum itu disebut usus 12 jari, letaknya di regio umbilicalis dan lapisannya ada lipatan yang disebut plica semicircularis. Terdapat 4 bagian juga. Jadi usus halus dibagi jadi duodenum, terus ada bagiannya 4 bagian lagi, yaitu pars cranialis, descendens, horizontal, dan ascendens. Next ya. Nah, ini yang disebut dengan duodenum. Ini plika-plikanya itu plika semicircularis. Jadi duodenum itu punya plika semicircularis. Nah, di duodenum itu sendiri ada ligamen yang disebut ligamen tres yang ini. Nah, ini penting karena untuk penyangga duodenum itu namanya ligamen tres, ligamen tres. Next. Nah, vaskularisasi duodenum. Vaskularisasinya, arterinya berasal dari cabang ada 2 yaitu arteri gastroduodenalis dan cabang dari arteri mesenterica superior. Jadi untuk usus halus duodenum itu dari cabang gastroduodenalis dan arteri mesenterica superior. Yang mana nanti bercabang lagi menjadi 2, bercabang lagi menjadi 2. Yang selanjutnya itu vena, venanya mengikuti arterinya juga. Berarti semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Maksudnya eh yes, lanjut. Nah, ini jejunum dan ileum. Tadi kan bagian usus halus itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di sini kita bahas duodenum dan ileum. Letak seluruhnya intraperitoneal oleh mesenterium, 2/5 intestinum tenue, untuk jejunum, 3/5 untuk ileum, tidak ada batas, jejunum bagian oral dan ileum bagian anal. Nah, di sini terdapat perbedaan antara jejunum dan ileum. Jadi kalau ileum itu terletak di regio hipogastrika, sedangkan jejunum itu di regio umbilicalis. Nah, untuk dindingnya, ileum itu dindingnya tipis dan sedikit vaskular. Kalau jejunum, dindingnya tebal dan banyak vaskular. Maksudnya banyak pembuluh darah gitu. Nah, plika semicircularis, ileum plikanya jarang
Sedangkan untuk jejunum itu padat. Berarti kalau plika semisirkularisnya padat, itu punya jejunum. Yang jarang-jarang nggak padat, berarti punya ileum. Untuk mesenteriumnya sendiri, mesenterium itu yang kuning-kuning itu ya. Mesenterium kuning-kuning itu untuk ileum ada arteri arcanden rapat dan arteri rekta pendek. Sedangkan untuk jejunum arterinya arkadenya renggang dan arteri rektanya itu panjang. Bisa dilihat ini perbedaan mesenteriumnya yang kuning-kuning itu. Nah, lumen ileum lebih sempit, sering terisi. Lumen untuk jejunum lebih luas, berarti kalau semisirkularisnya padat, lumen lebih luas, sering kosong, itu punya jejunum. Semisirkularis jarang, lumen lebih sempit, lebih sering terisi, itu punya ileum. Untuk limfositnya, limfosit ileum itu terkumpul, sedangkan jejunum itu rata. Oke, itu perbedaan dari ileum sama jejunum. Next, vaskularisasinya. Itu semuanya berasal dari arteri mesenterika superior. Jadi, arteri mesenterika itu ada dua, superior sama inferior. Untuk usus halus, mereka ada arteri mesenterika superior yang memvaskularisasi. Next, next. Nah, ini bagian duodenum, jejunum, dan ileum yang sudah saya jelaskan tadi. Ada terdiri dari duodenum itu terdiri lagi menjadi 4 pars atau 4 bagian. Cirinya ada plika semisirkularis, plika kekringi, duodenum dan ileum tadi juga ada ciri-cirinya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau mau ringkas bisa baca bagian ini. Vaskularisasinya seperti yang saya sebutkan itu arteri mesenterika superior. Berarti kalau ditanya usus halus, dia mesenterika superior, bukan inferior. Nah, bagian tadi jangan lupa ada ligamen pres pada duodenum. Terus lanjut ada intestinum crassum. Nah, intestinum crassum ini bisa lihat ini itu usus besar. Tadi kan kita bahas usus halus, duodenum, jejunum, sama ileum. Sekarang ada intestinum crassum atau usus besar. Terbagi menjadi, di sini ada 5 ya. Ada caecum, appendix periformis, kolon, kolonnya jadi 4, ascendent, transversum, descendent, sigmoid, rectum, dan anal kanal. Berarti ini ada 5 bagian. Intestinum crassum ada 5 bagian. Caecum, appendix periformis, kolon, rectum, dan anal kanal. Kolonnya jadi 4, ascendent, transversum, descendent, sigmoid. Lanjut. Intestinum crassum itu sebagian besarnya ditutupi oleh omentum mayor dan diikat oleh mesokolon atau intraperitoneum. Jadi intestinum crassum itu sebagian besar ditutupi oleh omentum mayor dan diikat oleh mesokolon. Memiliki lipatan otot disebut plica semilunaris. Kalau usus halus tadi semisirkularis, yang ini kolon atau apa usus besar itu semi lunaris. Berarti oh, usus besar itu semi lunaris, kalau usus halus semi sirkularis. Memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki intestinum tenu. Oh, maksudnya tadi kan intestinum tenu itu usus halus. Nah, yang ini usus usus besar intestinum crassum. Cirinya itu ada haustra, tenia coli, dan appendix epiploica. Berarti ini ciri khusus dari intestinum crassum atau usus besar. Berarti kalau ditanya appendix epiploica, Haustra sama Taenia coli itu di mana? Berarti di intestinum crassum atau usus besar, bukan di jejunum, bukan di ileum, bukan di duodenum. Lanjut ini ya struktur khusus. Nah, ada 3 kan, berarti ini di usus besar. Taenia coli, Haustra coli, sama appendix epiploica. Ingat di intestinum crassum. Nah, lanjut, itu ada caecum dan periforms appendix atau appendix periformis. Ini ya, appendix periformis yang mana sih? Yang ini. Usus apa usus buntu.
appendix piriformis. Terus saikum, mana saikum? Next, kita cari kolon segmen. Nah, tadi kan kolon segmen itu ada 4 bagian, dibagi jadi 4. Kolon segmen itu ada 4, ascendant, descendant, transversum, sama sigmoid. Tapi urutannya itu yang pertama ada ascendant, transversum, descendant, sigmoid. Mana? Nah, ini saikum. Saikum tadi. Ini appendix piriformis, ini saikum. Terus berarti ini kolon, yang di sini kolon ascendans, yang ini kolon transversum, kolon descendans, dan sini berarti sigmoid dong, mendekati rektum. Ah, ini. Kolon sigmoid. Berarti di sini, ini udah masuk rektum. Ini kolon descendant yang panjang ke bawah, stop di sini, jadi kolon sigmoid. Transversum tentu saja yang ini, bukan kolon transversum yang ini. Berarti yang awal-awal sini dekat saikum itu kolon ascendens. Nah, berarti ini saikum, terus kolon ascendens, yang di sini kolon transversum, ke sini kolon descendens, terus yang ini kolon sigmoid, ini jadi rektum. Yang ke bawah ada musculus sphincter ani externus. Ini musculus levator ani. Nah, musculus levator ani sebelah sini itu musculus sphincter ani externus atau anus untuk anus. Terus di sini ada bagian usus besar atau intestinum crassum. Jadi intestinum tenu tadi itu berarti usus halus. Usus halus itu ada 3, duodenum, jejunum, ileum. Kalau usus besar itu intestinum crassum ada kolon. Kolon itu 4 segmen. Ascendens, transversum, descendens, sigmoid. Kalau Taenia coli, Haustra, sama appendix epiploica, appendix piriformis itu di usus besar atau kolon. Kalau di usus halus itu ada ligamen tres. Next, rektum. Nah, tadi kan ada rektum. Rektum itu ini terusan dari kolon sigmoid. Habis kolon sigmoid kan udah usus besar itu lanjut ke rektum. Nah, di rektum itu sendiri nanti di bawahnya ada ini otot ini musculus levator ani sama musculus sphincter ani externus. Nah, ini ya kita bahas usus halus tadi ada saikum, kolon ascendent descendant, kolon transversum, kolon sigmoid, rektum. Itu ada ciri-cirinya. Kolon pokoknya usus besar ada haustra, ada appendix epiploica, ada tenia ini. Pelikanya pelika semilunaris. Pokoknya usus besar pelika semilunaris, usus halus pelika semisirkularis. Ini rektum, anal kanal, and next inervasi. Nah, inervasi itu eh, bisa dibilang nervus yang mensarapi usus-usus ini. Usus kan tadi ada usus halus, usus besar sama rektum, anal, kanal itu bagian intrinsik atau bagian dalamnya dari plexus submucosa atau Meissner sama plexus mesenteric. Jadi itu ada sekresi cairan mukosa, ada kontraksi. Eh untuk nervusnya ini sarafnya itu untuk intrinsik yang plexus submucosa itu saraf yang untuk apa ya pencernaan makanan gitu loh. Ini ada poin yang saya tambahkan supaya makanan cepat cepat eh, ngalir gitu, cepat lewat di organ-organ usus tadi. Untuk plexus mesenteric itu untuk pergerakan, kontraksi gerak. Seperti usus halus tadi ada gerakan peristaltik. Nah, untuk nervus yang ekstrinsik itu simpatisnya dari nervi splanchnici untuk memperlambat
pergerakan peristaltik. Untuk parasimpatisnya tentu saja dari nervus vagus dan nervus pelvikus untuk mempercepat gerakan peristaltik khusus. Nah, jadi sudah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Karena keterbatasan waktu, saya membuka diskusi mungkin 2 pertanyaan. Jika ada yang belum dipahami, Ya, saya ingin bertanya. ya boleh silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hollow organ dan sebutkan ciri umumnya. Oke, baik. Jadi, hollow organ itu pada materi kita kali ini adalah organ yang memiliki lumen di bagian tengah dan berfungsi sebagai saluran atau tempat penampungan zat. Eh, jadi ciri umumnya itu dindingnya berlapis, dapat mengalami distensi dan berfungsi dalam proses transportasi, penyimpanan, dan pencernaan makanan. Simpelnya ya, hollow organ itu organ yang berongga atau yang punya lipatan-lipatan. Kayak lambung, usus halus sama usus besar, rektum, anal kanal itu kan punya lipatan di dalamnya, punya rongga-rongga untuk sistem pencernaan. Jadi itu disebut hollow organ gitu. Apakah sudah paham, Putriyanti? Iya, Adriani. Lanjut. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Silahkan. Atau ada yang Ya, belum? saya ingin bertanya. Saya izin bertanya, Oke, baik. Satu-satu. Citra Ayu, silahkan. mungkin bisa tolong dijelaskan lambung itu sebagai holo organ dan peran utamanya itu apa ya? Oke, baik. Hmm, Tadi ditanya lambung itu sebagai holo organ dan fungsinya apa. Jadi, lambung atau gaster itu termasuk ke holo organ karena holo organ itu adalah organ berongga yang mana organ tersebut untuk saluran cerna pada digestive system atau sistem pencernaan. Jadi, gaster itu sendiri fungsinya adalah untuk memecah makanan yang semula kan mungkin habis kita makan, kita kunyah itu ke esofagus, terus ke lambung, itu kan makanannya mungkin masih agak besar. Nah, dipecah jadi molekul kecil oleh gaster ini, oleh lambung. Dan juga sebagai penyimpanan makanan sementara. Jadi lambung itu mengaduk makanan dan menghasilkan asam lambung serta enzim untuk memulai proses pencernaan protein. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Terima kasih sudah bisa saya pahami. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf diskusi kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Saya harap materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik atau ada yang perlu didiskusikan pada kesempatan lainnya bisa hubungi saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Putriyanti, saya dari NIM 51300250004. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang organ genitalia maskulin dan organ genitalia feminim. Yang pertama saya akan maskulin dulu. Terbagi jadi dua, eksterna yaitu penis, skrotum, internanya internal atau dalam itu testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis,
glandula prostat, dan uretra. Yang pertama, penis dan skrotum dulu. Penis terdiri dari pars libera, itu korpus penis dan gland penis. Pars occulta, radix, atau pars fixa itu 2 crura dan 1 bulbus. Lapisan penis itu kutis subkutis, terdiri dari fascia penis dan fascia penis superficialis dan fascia fascia penis profundus, tunica albuginea, dan corpora penis. Gland penis, lanjutan corpus spongiosum, kolum pomisa glans dengan corpus, corona glandis, peninggian, orificium uretra, externum, ditutupi praeputium penis, lapian dalam preputium tidak ada rambut, terdapat gandula preputialis dari tison, fasciculus magma, phimosis, frenulum praeputium penis penghubung gland dengan preputium di bagian ventral penis. Oke, inilah gambar-gambar penis ya. Tidak perlu saya jabarkan secara jelas ya. Oke, dari corpora cavernosa penis dan corpus spongiosa penis. Oke, yang ini corpora cavernosa penis itu dibungkus tunika abugenea, berisi sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula. Ada 2 dipisahkan septum penis. Corpora cavernosa uretra dilalui uretra tunica albuginea lebih tipis. Radik penis tidak bergerak, terdapat dalam spatium perineum superficial, jaringan erektil, crus penis, bulbus penis, fascia lateralis dan inferior, bulbus penis ke caudal, jadi corpus spongiosa. Vaskularisasi penis itu arteri bulbaris penis, arteri profunda penis, arteri profunda penis dalam korpus cavernosus menjadi AA helicinea, arteri dorsalis penis, berjalan profundus fascia penis, profundus di dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Genitalia externa itu terdiri dari skrotum, terletak dorsal penis, terbagi 2 oleh raper skrotis, septum skrotis sinistra lebih rendah, punya lapisan kutis, subkutis, berisi testis, epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Kutis itu kulit tipis, pigmen kelenjar sebacea, dan keringat banyak, sedikit rambut. Subkutis tunica dartos terdiri sabut otot polos, selanjutan fascia, fascia perineum superficialis dan fascia penis superficialis terpisah dari fascia spermatica externus. Jaringan ikat kendor hidrokil membentuk septum skrotum mempengaruhi bentuk skrotum. Lapisan pembungkus lapisan bungkus testis itu kulit skrotum, tunica dartos, fascia spermatica externa, fascia cremasterica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis, tunica albuginea. Vaskularisasi skrotum, ventral, arteri pudenda externa, dorsal, ascrotalis posterior, arteri spermatica interna, inervasi, ventral, nervus ilioinguinalis dan ramus genitalis, nervus genitofemoralis, dorsal, nervus scrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris posterior. Nah, ini bisa dilihat lah ya, nggak usah dijelasin. Genitalia interna, testis dan epididymis. Testis, 2 buah sinista, dextra, lebih besar dari dextra. Organ eksokrin, spermatozoa, organ endokrin, testosteron. Terbungkus oleh tunika albuginea profundus dan tunika vaginal superficial berasal dari abdominal testis. Vaskularisasi berasal dari spermatica interna testicularis. Nah, bisa dilihat ya, nggak perlu dijelasin.
Epididymis bentuknya seperti huruf C, terletak di fasies posterior, terdiri dari kaput, korpus, dan kauda. Fungsi tempat pematangan menyimpan spermatozoa. Batuk, dokter Bam, sakit. Jadi kayak gini, mohon maaf. Hmm, Funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus, spermatikor. Struktur yang memukus ductus deferens mengikuti teks dan epididymis saat descensus. Mulai dari kanalis inguinalis berakhir dari fasies posterior testis, funiculus sinistra lebih panjang. Isi ductus vas deferens as spermatica interna, arteri testicularis, plexus venous pampiriformis, pembuluh limpa, arteri deferentialis dan arteri cremasterica, ramus genitalis dan nervus genitofemoralis, processus vaginalis peritonei. Lapisan fascia spermatica interna, fascia cres, eh, fascia cresmaterica, fascia spermatica interna. Ductus, sorry. Ductus deferens, C, ductus deferens. Oke, lanjutan ductus epididymis mulai dari kauda berkelkar lalu lurus dekat fascia falls, dikelilingi plexus, plexus pampiriformis, kranial menuju anus inguinalis, masuk ke cavum pelvis, menyilang ureter di ventra, vasektomi, infundus vesica urinaria berada di medial dari ureter, vesicula seminalis membentuk ampula ductus, eferen mengecil dekat gandula prostatica yang membentuk ductus ejaculatorius dan ductus excretorius, vena seminalis, vaskularisasi berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. D. Vesicula seminalis, bentuk kantong gelembung, menghasilkan seminal fluid. Ada dua dan terbungkus dari ikat fibrous serta muskular. Vaskularisasi dari arteri rectalis media, topografi radial tertutup, peritoneum terpisah dari rektum, lateral dari ureter ambula ductus, deferens medial dari plexus venosus fascialis. Fascialis. Ini gandula prostata, gandula prostat. Terdiri dari kelenjar tubuloalveolar tak di kawah pelvis subperitoneal maskal seminal fluid dibungkus oleh musculus prostaticus dan jar fibrosus vaskularasi berasal dari A. Vesicalis inferior, arteri rectalis media dan A. pudenda internal bagian lobus, dua lobus lateralis, lobus anterior, lobus posterior, dan lobus medius. Glandula parauretralis. Glandula bulboretralis Cooper ada dua, terletak dalam musculus pincer uretra. Glandula parauretralis litri letak sekitar orificio uretra eksternal rajasinya infeksi. Uretra masculina, pars prostatica, pars membranacea, pars spongiosa, cavernosa. Pars prostatica uretra. Terjadi pelebaran trista uretralis. Folliculus seminalis. Muara ductus ejaculatorius dan utriculus prostaticus sinus prostaticus mulai kelenjar prostat. Pars membranacea uretra menembus diagram UG paling sempit dari kelilingi musculus pincer uretra externa. Oke, pars pars spongiosa, pars dari pars baris, pars pendulosa, fossa navicularis. Nah, sudah. Oke, baik. Selanjutnya materi feminim. materi materi genitalia feminim. Oke, itu kelamin cewek ya. Organ genitalia feminim.
internal, dalam ovarium, tuba uterin dan atau salping, uterus rahim, vagina, eksternal, vulva, pudendum. Bisa dilihat. Ini juga uterus, organ berongga, disebut juga histera, bahasa Yunani. Dinding muskular tebal dalam kafum pelvis minor antara vesika urinaria rectum. Arah kaudal kafum uteri berhubung dengan vagina. Terdiri dari fundus, corpus, dan cervix uteri. Oke, apa lagi nih? Fiksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum, pelekatan cervix uteri secara langsung pada vagina, secara tidak langsung melekat pada struktur di sekitar rectum, vesika urinaria, diafragma pelvis, dan tulang pelvis. Melalui ligamen uterus, Hymen teres uteri, ovari propri, latum uteri, atau plica lata. Ligamentum ini, ligamentum ini memfiksasi kayak cervix, itu ligamen cardinalis dan uterosacralis. Nah, ini gambarnya ya. Nah, masih uterus. Bentuk dan ukuran, letak dan strukturnya posisi tidak fix, tergantung pada isi vesika urnia rectum. Pengaruhi oleh umur dan keadaan kehamilan. Pada wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan, ada yang sudah menjadi ibu, tidak ada ya. Belum, bapaknya belum ada. Ini teman seperti seperti butir di formis sampai merah. Rangka udah dorsal, uterus. Surya terletak dalam pelvis. Basis terletak kaudal dari apertura pelvis cranialis. Posisi uterus normal, posisi mengarah ke ventrokranial, anterversi dan anterfleksi. Anterversi versi sumbu panjang serviks dengan sumbu panjang vagina untuk sudut 90 derajat menghadap ke ventral, arah sebaliknya retroversi. Anterfleksi sumbu panjang korpus, sumbu panjang serviks membentuk sudut menghadap arah ventral, arah sebaliknya retroversi. Posisi mudah berubah bila vesika urinaria ataupun intestinum distensi karena berisi penuh. Pada beberapa wanita, posisi retroversi meskipun vesika urinaria kosong, korpusnya menghadap ke dorsal. Vaskularisasi arteri uterina, arteri vaginis. Ya Allah. Ramus uterina, vena plexus venosus. Plexus venosus uterina mengikuti arteri uterina dialirkan ke vena pudendalis interna. Nervasi serat otonom dan sensorik melalui plexus vaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Aliran limfe uterus dari fundus menaikkannya korpus ke melalui bagian caudal korpus ke ilia ke eksternal dan dari cervix inulika nah interna dan infragalis. 80 darah limpa uterus dekat tingkat tuba dan literis uterus. Mulanya superhersif idealis. Aspek klinis karsinoma serviks uterus merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita. Tumor aliran limfatikus menuju node limpatik iliaki. Node limpatik iliaki komunis. Ovarium. Organ sitogenik mengalihkan ovum pada saat pubertas. Ya Allah, dokter Bang, sakit tenggorokanku. Termasuk sumber endokrin karena menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan siklus menstruasi. Bagian ovarium, facies medialis, facies lateralis, margo mesovarian, margo posterior,
Ekstremitas tubalis, ekstremitas uteri, uteri. Letak dalam fase ovarika, ventral, ventral oleh arteri umbilicalis, dorsal oleh ureter ilioka, ilioka internal, kanal terdapat fase ilioka eksternal. Fiksasi ovarium, mesovarium, mesovarium, lipatan peritoneum, menghubungkan margo mesovarium, ovari dan balun dorsal. Ligamen suspensorium ovari, ligamen ovari poplium. Fosforisasi cabang arteri ovarika, ramus ovariko, varicose arteri uterina, ya Allah. Arteri vena dari plexus venosus innervasi, plexus nervosus ovaricus, aliran limpa, ikuti fase ovarika ke LMN kembali. Tuba uterin. Oke. Ya, kiri dan kanan. Posisi bawah ovum dan ovarium ke kavum uterin. Mengalirkan spermatozoa dalam arah perlawanan. Fertilisasi terutama pada ampula tuba uterin dari bahasa Yunani, sapi, mati trompet, atau tubuh. Ih, bagian ovarium of uterina tubae, isthmus tubae, ampula tubae, infundibulum tubae. Fase ALM tuba uterina. Vaskularisasi ramus tubalis, arteri uterini, dan ramus tubalis ovarika kecil karena mengikuti arteri ini. Inovasi plexus ovaricus, plexus hipogastricus, prior aliran limfe, mengikuti arteri menuju ke LN lumbalis. Aspek klinis pembuahan yang terjadi di luar tubuh kolopi jika ia tetap berperan atau mengancam organ terdekat menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Vagina, organ kopulasi wanita, jalan lahir, dan sebagai ductus excretoris dan menstruasi. Hubungan ke atas DG ke dan muka menstruasi vagina lubang intra itu vagina. Hal AST sabang itu 60% dari bidang horizontal. Tetapi posisi ini berubah sesuai dengan isi fisik koronari. Apa lagi nih? Gak usah, gak usah. Iya, bisa dibaca sendiri lah. Iya. Organ genitalia eksternal feminim dari mons pubis, klitoris, labium majus, labium minus, himen. Hmm, ini bisa dibaca sendiri. Ini juga, ini juga lah, ini juga semuanya. Semuanya sebenarnya bisa dibaca sendiri ya guys. Oke, aspek klinis episiotomi adalah insisi pada bagian feminim atau betina lalu jaringan perineum memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Oke, oke, mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Hmm, apakah ada yang ingin bertanya? Woi, bertanya woi. Saya mau Bentar, sebentar. tanya, Iya. eh Mm-mm. Mm.
Saya bisa minta tolong untuk dijelaskan lagi fungsi utama testis pada genitalia maskulina dan kaitannya dengan fungsi endokrin serta reproduksi. Oke. Jawabannya itu testis memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi reproduksi, yaitu masukkan sperma melalui proses spermatogenesis yang berlangsung di tubuh seminiferus. Kedua, fungsi endokrin yaitu memproduksi hormon testosteron yang disekresi oleh sel Leydig. Testosteron berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pria seperti tumor rambut, wajah, pendalaman suara, serta peningkatan massa otot. Selain itu, hormon ini juga berperan dalam pematangan sperma dan mempertahankan libido. Oke, pakai dapat dipahami. Baik, terima Kalau bisa kasih Saudari Putriyanti. Saya sudah mengerti. Terima kasih. ada yang mau bertanya lagi. Aduh, Saya mau bertanya. Eh, apa fungsi utama ovarium pada sistem genitalia apa ya, genitalia feminina? Iya, fungsi ovarium. oke. Ovarium memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi gametogenik, dan endokrin. Fungsi gametogenik adalah menghasilkan ovum melalui proses oogenesis. Fungsi endokrin meliputi produksi hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam pengaturan siklus menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita, serta persiapan endometrium untuk implantasi. Oke, apakah dapat dipahami? Iya, paham. Terima kasih. Ya baiklah, jika sudah selesai, saya tutup sesi pertanyaan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Citra Ayu Fahmi Saputri dengan NIM 51300250002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aksesori digestive organ, yaitu meliputi hepar dan lien. Baik, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalian tahu nggak kenapa organ-organ ini tuh disebut sebagai aksesori? Eh, jujur nggak tahu. Em, jadi Nggak tahu. organ-organ ini tuh disebut aksesori karena makanan tuh nggak lewat langsung ke organ ini, tapi cuma apa membantu proses pencernaan, bukan cuma sih tetapi organ ini tuh sangat berperan membantu proses pencernaan. Nah, aksesori digestive organ yang akan kita bahas itu meliputi hepar dan lien. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama ada hepar. Nah, hepar itu memiliki banyak fungsi, tapi secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, itu fungsinya itu fungsi metabolisme. Jadi, hepar mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kedua, untuk fungsi detoksifikasi, yaitu zat beracun, obat-obatan, dan alkohol dinetralisir oleh hepar. Nah, yang ketiga itu produksi empedu. Empedu ini itu membantu pencernaan lemak di usus halus. Nah, jika fungsi ini itu terganggu, pasien itu bisa mengalami ikterus atau kulit menguning. Nah, kalau kalau kalian biasanya lihat tuh orang yang
kulitnya kuning banget itu berarti ada masalah pada hepar atau pada hati. Nah, hepar ini tuh termasuk organ metabolisme utama, merupakan organ pencernaan terbesar, kelenjar terbesar dalam tubuh, dan termasuk intraperitoneal. Hepar ini tuh terletak di region hipokondrium dextra dan epigastrium. Jadi tuh hepar tuh letaknya ada di sini. Nah, secara anatomis, hepar itu memiliki dua permukaan utama. Ada fasies diafragmatika yang menghadap diafragma, lalu ada fasies visceralis yaitu menghadap organ-organ abdomen. Nah, hepar itu juga terbagi menjadi beberapa lobus ya teman-teman. Ada lobus hepatis dextra, lobus hepatis sinistra, lobus caudatus, lobus quadratus. Nah, pembagian ini tuh penting dalam pemeriksaan radiologi dan bedah. Nah, pada permukaan anterior hepar itu yang pertama ada lobus hepatis dexter. Lobus hepatis dexter itu ada ligamen triangular dextrum, ada impressionis costarium, lalu ada ligamen coronarium. Nah, pada lobus hepatis sinister ada ligamen triangular sinistra dan ligamen coronarium. Lalu kemudian ada ligamen falciformis hepatis dan ada ligamen teres hepatis. Nah, ini ligamen teres hepatis ini. Ini atasnya ligamen teres hepatis tuh ligamen falciformis. Ini ligamen coronarium yang ada di atas. Ini ligamen triangular dextrum. Ini ligamen triangular sinistrum. Lalu ada permukaan visceralis hepar. Nah, permukaan visceralis hepar itu ada dua. Yang pertama ada lobus hepatis dextra dan lobus hepatis sinistra. Nah, pada lobus hepatis dextra ini ada lobus quadratus, lobus caudatus, vena cava inferior, vesica biliaris, ligamen triangular dextra, area nuda, porta hepatis, yang meliputi vena porta, arteri hepatica propria, dan ductus hepaticus communis. Kalau pada lobus hepatis sinistra itu ada ligamen coronarium dan ligamen triangular sinistra. Nah, ligamen coronarium sama ligamen triangular sinistra tuh ini. Ini ligamen triangular sinistra, ini ligamen coronarium. Jadi ada di kanan dan di kiri. Nah, ini tadi hepar itu secara anatomisnya itu ada lobus dextra, lobus sentral, dan lobus sinistra. Kalau di lobus sinistra itu ujungnya menjadi appendix fibrosa hepatis. Pada gambar itu ada di sini. Nah, ini appendix fibrosa hepatis yang ada pada lobus sinistra. Lalu terdapat benjolan tuber omentalis. Kemudian terletak di antara lobus caudatus dan lobus sinistra. Kemudian dengan lobus quadratus terdapat ligamen teres hepatis. Nah, ligamen teres hepatis ini ada dua ya. Yang satunya itu derivat vena umbilicalis, lalu yang kedua itu dibungkus ligamen falciformis hepatis atau peritoneum. Nah, pada di antara lobus caudatus dan lobus sinistra itu ada ligamen venosum atau arantis. Nah, ini tuh terdapat derivat ductus venosus. Nah, hepar secara fungsional tuh ada hepar dextra dan sinistra ya. Yang dextra itu lobus dextra itu ada lobus caudatus, processus caudatus. Lalu di sinistranya itu ada lobus sinistra, lobus quadratus, dan processus papillaris.
Nah, yang tadi ligamen teres hepatis yang dibungkus oleh ligamen falciformis hepatis atau peritoneum tadi dibagi menjadi dua. Ada ligamen koronaria anterior dan koronaria posterior yang tergabung menjadi ligamen triangularis dextra dan sinistra. Lalu ini ada tambahan. Jadi, secara anatomisnya, lobus dextra dan lobus sentral itu membentuk visura sagittal dextra yang merupakan letak dari yang pertama vena cava inferior dan vesica velea. Kemudian lobus centralis dan lobus sinistra itu membentuk visura sagittalis sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus dan lobus caudatus. Nah, lobus quadratus atau visum horizontal ini meliputi vena porta, arteri hepatica propria, dan ductus choledocus. Yang kedua itu lobus caudatus itu terdiri dari proses papilaris dan proses caudatus. Jadi, mungkin untuk heparnya itu saja ya. Um, Menurut kalian nih, organ yang paling sibuk di tubuh kita itu apa? Jantung. Itu Itu juga itu benar, juga tapi benar, tapi salah salah satunya itu satunya itu hepar. hepar. Nah, Nah, kenapa? kenapa? Karena Karena hampir hampir semua zat semua yang zat masuk yang ke masuk ke tubuh kita tubuh itu kita akan itu singgah akan dulu ke singgah dulu hepar. ke hepar. Buset, keren. Nah, kalian mungkin belum tahu ya, hepar itu berasal dari bahasa Latin hepar, yang artinya hati. Hepar itu kelenjar terbesar di tubuh manusia. Jadi dia tuh organ yang besar sekali. Yang terletak tadi yang saya sebutkan di regio hipokondrika dextra. Ya, sebagian sih ada di epigastrium. Fungsi hepar itu tadi sudah. Ya, betul. Hmm. Barusan apa ya tadi? Barusan apa ya? Enggak, aku benci. Mungkin untuk heparnya itu saja. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai, mohon maaf ada interupsi sedikit dari saudari Angeli Andrean. Baik, sudah bisa saya mulai lagi. Berikutnya saya akan membahas mengenai spleen atau lien. Nah, em, lien atau sering disebut juga dengan spleen dalam bahasa Latin. Nah, istilah lien itu berasal dari bahasa Latin ya teman-teman.
Baik, mohon maaf tadi terdapat sedikit gangguan. Em, istilah lien itu berasal dari Istilah lien itu berasal dari bahasa Latin, sedangkan spleen itu berasal dari bahasa Yunani. Tapi keduanya itu merujuk pada organ yang sama. Lien itu juga termasuk dalam aksesoris digestif organ dan juga merupakan bagian dari sistem limfatik. Mungkin ada yang tanya ya, kalau limpa bukan dilewati makanan, kenapa dia tuh dibahas di kafum abdomen? Nah, karena limpa itu berperan penting dalam pengolahan darah dan sistem imun yang sangat berkaitan dengan organ-organ abdomen lainnya. Lalu ada eh, ada letak dan hubungan anatomi lien. Nah, secara anatominya, lien itu terletak di regio hipokondria sinistra. Tepatnya ada di bawah iga ke-9 sampai ke-11. Lien ini tuh berhubungan dengan beberapa organ di sekitarnya seperti lambung, ginjal kiri, dan kolon flexura sinistra. Karena letaknya ini, lien itu normalnya tidak teraba pada pemeriksaan fisik. Jika teraba, biasanya menandakan adanya pembesaran pada lien atau dinamakan splenomegali. Lalu ada struktur lien. Eh, di dalam lien itu, oh, lien itu diselubungi oleh kapsul fibrosa yang relatif sangat tipis. Nah, di dalam lien itu terdapat dua bagian utama. Ada pulpa merah atau red pulp yang berfungsi menyaring darah dan menghancurkan sel darah merah tua. Lalu kemudian ada pulpa putih atau white pulp yang berperan dalam sistem imun dan menghasilkan limfosit dan antibodi. Nah, struktur ini tuh menjelaskan kenapa lien sangat berperan dalam pertahanan tubuh. Untuk berikutnya ada fungsi lien. Nah, secara umum fungsi lien itu dapat dibagi menjadi tiga, tetapi di sini ada empat ya. Yang pertama ada filtrasi darah. Nah, lien itu menyaring dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Yang kedua, fungsi imunologisnya itu lien menghasilkan limfosit dan berperan dalam pembentukan antibodi. Untuk yang ketiga, sebagai penyimpanan darah. Nah, lien itu dapat menyimpan cadangan darah dan trombosit yang dilepaskan saat tubuh membutuhkan, misalnya eh, pada saat pendarahan. Kemudian eh, hubungan klinis lien. Nah, secara klinis, lien itu sangat penting karena mudah mengalami cedera. Lien memiliki jaringan lunak dan kapsul yang tipis, sehingga pada trauma abdomen kiri atas, lien mudah mengalami ruptur. Selain itu, pada penyakit hepar kronis seperti sirosis, dapat terjadi hipertensi portal yang menyebabkan pembesaran lien atau hipersplenisme. Nah, pada kondisi ini biasanya pasien itu bisa mengalami anemia dan trombositopenia. Untuk yang Nah, ini lien itu retroperitoneal, yaitu terletak di hipokondrium sinistra. Selanjutnya pada margo superior terdapat incisura lienalis. Lalu vaskularisasinya divaskularisasi oleh arteri lienalis dan vena lienalis yang masuk melalui hilum. Selanjutnya itu terdapat 3 impresio, yaitu impresio kolika, impresio gastrika, dan impresio renalis. Nah, dengan memahami lien ini, kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa organ-organ dalam kafum abdomen itu nggak bekerja sendiri, melainkan saling berkaitan antara sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem imun.
Mungkin untuk Lian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita akan masuk pada materi RAN atau Renalis pada sistem uropoetika. Nah, sebentar. Ran. Baik, selanjutnya itu ada salah satu organ yang sangat penting dalam sistem urinaria, yaitu ren atau ginjal. Nah, eh, kira-kira nih, kalau ginjal kita berhenti bekerja, apa yang paling cepat terganggu? Jawabannya itu bukan cuma buang air kecil aja, tapi keseimbangan seluruh tubuh. Karena ginjal bukan bukan cuma organ ekskresi, tapi juga sebagai organ pengatur. Nah, ren itu berasal dari bahasa Latin yang artinya ginjal. Ginjal itu organ yang berbentuk seperti kacang yang berjumlah dua. Ini ada kanan dan kiri, yang terletak di regio lumbalis, di belakang rongga peritoneum, sehingga disebut sebagai organ retroperitoneal. Ya. Jadi ginjal kanan itu sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya hepar. Jadi kalau ada nyeri pinggang sebelah kanan atau kiri, salah satu organ yang dicurigai itu adalah ginjal. Nah, bisa dilihat ya, sebelah kiri itu lebih panjang, di sebelah kanan itu lebih pendek dan lebih tinggi pada bagian kiri. Lalu saya jelaskan letaknya, ada retroperitoneum, lateral kolumna vertebralis. Ginjal itu difiksasi oleh fascia renalis atau gerota, kapsula adiposa, dan kapsula fibrosa. Jadi difiksasi oleh tiga ya, fascia renalis, kapsula adiposa, dan kapsula fibrosa. Nah, berbentuk seperti kacang koro yang berwarna merah coklat. Nah, ini untuk perbedaannya yang sudah saya sebutkan tadi. Ren kiri itu letaknya setinggi vertebra thoracalis 11 sampai vertebra lumbalis 2. Lalu ren kanan itu letaknya setinggi vertebra thoracalis 12 sampai vertebra lumbalis 3. Jadi lebih tinggi pada ginjal bagian kiri. Ren kanan itu lebih rendah karena ada hepar di atas. Nah, ini gambar asli dari ginjal. Struktur yang melalui hilus setinggi lumbalis 1. Ada vena renalis, arteri renalis, pelvis renalis, plexus nervosus, pembuluh limfe. Nah, untuk topografi umum dari ventralnya itu sendiri, ventral sampai dorsal itu ada vena, arteri, pembuluh, plexus renalis. Lalu di permukaan renal, ada vasius anterior. Dextra itu ada hepar dan flexura coli-dextra. Pada sinistra ada cauda pankreas dan gaster. Di vasius posteriornya ada impresio, musculus psoas mayor, musculus quadratus lumborum, aponeurosis dari MTA, serta nervus subcostal, nervus iliohipogastrik, dan terakhir ada nervus ilioinguinalis. Selanjutnya di margo lateralis dextranya ada hepar dan pada sinistranya ada lian. Di margo medialisnya ada hilus renalis. Di polus kranial ada glandula adrenal dan pada polus kaudal ada intestinum tenum.
Hmm. Nah, untuk fiksasi REN itu ada 4. REN itu difiksasi oleh 4. Ada kapsula fibrosa renalis, perirenal fat atau lemak perirenal, ada fascia renalis, ada pararenal fat atau lemak pararenal. Nah, itu yang memfiksasi ginjal. Nah, struktur atau bagian dari REN itu ada korteks, medula, korteks dan medula. Nah, korteks itu ada pada ini yang dinamakan korteks. Selanjutnya pada medulanya itu ada kolumna renalis atau kolum renalis. Kemudian ada piramida renalis, papilla renalis, fasciculus radiatus farei. Nah, ini yang disebut sebagai papilla renalis. Lalu jika ada di sini tuh berarti namanya piramida renalis. Renal, piramida, papilla. Iya, ini kalix mayornya. Kalix minornya ada di sini. Jadi kalau dia lebih lebar di sini tuh berarti namanya kalix mayor. Kalau dia langsung ada pada di depannya kolum renalis. Kok kolum renalis? Ada pada bagian papilla renalis di depannya pas itu berarti namanya kalix minor. Ini untuk ureternya. Nah, sebentar saya bahas struktur makroskopis dari REN dulu. Nah, mohon maaf di sini tidak ada. Sebentar. Secara makroskopis, ginjal itu memiliki polus superior, polus inferior, margo lateralis yang cembung itu, dan margo medialis yang cekung. Nah, di margo medialis itu terdapat hilum renalis. Nah, ini hilum renalis. Ini yang cekung ini namanya hilum. Hilum ini tuh pintu keluar masuknya arteri renalis, vena renalis, dan ureter. Mudahnya hilum renalis ini seperti gerbang utama ginjal. Jadi kalau misal ditanya pada hilum renalis terdapat terdapat apa? Terdapat arteri renalis, Arteri, vena, pelvis, ya renalis. betul. Status. Pintar kamu. Selanjutnya, nah ini ada lapisan dan bagian dalam dari REN. Nah, jika ginjal dipotong secara seperti ini, kita akan melihat beberapa bagian. Yang pertama itu ada korteks renalis. Nah, korteks itu artinya kulit luar. Di sini itu terdapat glomerulus, tubulus berkelok, dan korteks berperan besar dalam proses filtrasi awal. Yang kedua itu ada medula renalis. Medula itu artinya bagian dalam yang tersusun atas piramida renalis dan ujung piramida itu disebut papilla renalis. Yaitu tempat urin menetes ke sistem pengumpul. Lalu ada pelvis renalis. Pelvis artinya rongga. Nah, ini pelvis pelvis renalis ini. Nah, ini tuh tempat penampungan urin sebelum masuk ke ureter. Sebelum ke sini tuh di pelvis renalis dulu.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting yaitu nefron. Nefron adalah unit fungsional dari ginjal. Satu ginjal itu memiliki sekitar 1 juta nefron. Nah, bagian-bagian dari nefron itu adalah ada glomerulus, ada lengkung Henle, ductus collectivus. Nah, itu. Ada juga ductus collectivus dan tubulus contortus distal. Nah, jadi yang pertama pada bagian glomerulus itu ada anyaman kapiler untuk filtrasi darah. Yang kedua itu ada kapsula Bowman, maaf, yang berfungsi untuk membungkus glomerulus. Yang ketiga ada tubulus contortus proximal yang berfungsi sebagai reabsorpsi terbesar yang terjadi di sini. Yang kemudian ada lengkung Henle yang mengatur konsentrasi urin. Kemudian ada tubulus contortus distal dan terakhir ada ductus collectivus. Jadi urin itu dibentuk bertahap, bukan langsung jadi ya. Masa kamu pipis langsung jadi urin? Enggak. Lalu ada vaskularisasi. Vaskularisasi ren ada dari arteri renalis. Yang kedua dari arteri segmentalis, yang ketiga dari arteri interlobaris, yang keempat ada dari arteri arcuata, kemudian yang kelima yang terakhir ada arteri interlobularis. Ya. Lalu kemudian pada arteri interlobularis itu ada vas eferen, vasa recta vera, dan kapiler di kapsula fibrosa. Kemudian ada glandula suprarenalis atau adrenal yang letaknya di fase supermedialis rena dalam kapsula adiposa yang tertutup fasies renalis. Nah, bentuk glandula suprarenalis dextra itu berbentuk piramid dan sinistranya itu berbentuk semilunar. Nah, untuk struktur glandula suprarenalisnya itu ada korteks dan medula. Glandula suprarenalis itu berfungsi yang pertama ya, pada korteksnya itu menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Yang kedua, di medulanya itu menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Untuk vaskularisasinya itu ada divaskularisasi oleh arteri suprarenalis cranialis, cabang dari arteri frenico abdominalis. Lalu yang kedua dari arteri suprarenalis media yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Untuk yang ketiga dari arteri suprarenalis caudalis yang bercabang dari arteri renalis. Jadi fungsi itu glandula supranasnya ya. Untuk fungsi ginjal itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa bagian utama ya. Yaitu ada yang pertama sebagai ekskresi, yang kedua sebagai regulasi cairan dan elektrolit. Untuk yang ketiga itu sebagai regulasi asam basah, yang keempat sebagai fungsi endokrin. Nah, untuk ekskresi itu ginjal itu membuang urea, keratinin dan asam urat. Lalu pada kedua yang tadi regulasi cairan dan elektrolitnya itu ginjal mengatur natrium, kalium dan air. Lalu gangguan di sini tuh bisa menyebabkan edema atau dehidrasi. Untuk yang ketiga ada regulasi asam basa yang tadi. Jadi ginjal itu berfungsi sebagai penjaga pH darah agar tetap stabil. Lalu untuk fungsi endokrinnya itu ginjal menghasilkan yang pertama ada renin yang berfungsi sebagai pengatur tekanan darah. Yang kedua ada eritropoietin yang berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah. Lalu ada aktivasi vitamin D. Makanya pasien gagal ginjal itu biasanya sering mengalami anemia.
Em, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Saya 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 mau mau bertanya. Baik, Baik, silakan. silakan. Hmm, fungsi utama lien dalam sistem tubuh itu apa? Hmm, 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 lien. Mohon maaf, jadi tadi apa fungsi utama dari lien dalam sistem tubuh? Ya, benar. Jadi, lien itu berfungsi untuk menyaring sel darah merah tua atau rusak yang berperan dalam sistem imun dengan menghasilkan limfosit, menyimpan cadangan darah. Karena itu, lien itu sangat penting dalam pertahanan tubuh. Mungkin itu penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Apa dapat diterima? Baik, baik, sudah paham. Terima kasih. Baik. Mungkin saudara Putri ingin bertanya, saudari Putri ingin bertanya. iya ingin bertanya, apa bedanya aliran darah ke hepar dibandingkan organ lain? Tadi pertanyaannya itu apa hmm, bedanya aliran darah ke hepar dibanding organ lain? Saya jawab Hepar itu, jadi hepar itu unik ya, karena menerima darah dari dua sumber, yaitu arteri hepatika yang membawa darah kaya oksigen dan dari vena porta yang membawa darah kaya nutrisi dari saluran cerna. Nah, darah ini tuh kemudian diproses sebelum kembali ke sirkulasi sistemik. Eh, mungkin itu yang dapat saya berikan jawabannya. Apakah dapat diterima? Bisa dapat. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada, maka akan saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.